Wajah yang muncul di depan Xiao Yan bukanlah wajah yang asing. Saat itu, dialah yang secara pribadi mengakhiri hidup orang itu. Orang ini adalah murid pertama Yao Lao, Xiao Yan, dan Kaisar Pil di Black Corner Region. Saat itu, Han Feng. Han Feng saat ini jelas tampak sedikit lebih tua dibandingkan saat itu. Matanya, yang memelototi Xiao Yan, dipenuhi dengan kebiadaban yang tebal. Jika bukan karena Xiao Yan saat itu, dia bisa terus mendominasi kawasan Black Corner ini. Pada akhirnya, semuanya benar-benar runtuh karena Xiao Yan. Dia tidak hanya kehilangan posisinya yang sangat dicari, tetapi dia juga berakhir dengan nasib yang menyedihkan karena rohnya berpisah dengan tubuh fisiknya. Jika dia tidak mengendalikan api surgawi, seperti api hati laut, atau dengan bijak menemukan kesempatan untuk memberikannya kepada Sun Ce di Hall of Souls, kemungkinan dia sudah lama diambil oleh Hall of Souls untuk disempurnakan. Bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang? Namun, beruntung Sun Ce dari Hall of Souls telah secara khusus mengirim seseorang untuk menemukan tubuh elit Do Uzong untuk Han Feng karena dia mengambil inisiatif untuk memberikan api surgawi. Setelah itu, dia memukul orang itu sampai rohnya tersebar dan membiarkan Han Feng menelan dan menyerap tubuh, memungkinkan yang terakhir untuk memilikinya. Baru saat itulah Han Feng mendapatkan kembali kekuatannya saat ini. Namun, ini hanyalah metode untuk menunda waktu. Tubuh ini paling memungkinkan dia untuk hidup selama lebih dari 1 dekade. Setelah itu, tubuh fisik secara otomatis akan retak. Rohnya hanya bisa menghilang bersama dengan tubuh fisik yang membusuk ini. Dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Tentu saja, terlepas dari apa yang akan terjadi, itu adalah masalah yang akan terjadi lebih dari 1 dekade kemudian. Mampu hidup begitu lama sudah dianggap sebagai rahmat besar bagi Han Feng, yang akan berubah menjadi makanan. Selama hari-harinya yang tersisa ini, kekejaman dan niat membunuhnya untuk Xiao Yan, orang yang telah mengubahnya menjadi seperti ini, secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan. Oleh karena itu, dia bergegas ke Black Corner Region, setelah baru saja muncul. Jika dia tidak menangkap angin dari air liur transformasi tubuh Bodhisattva selama perjalanannya, dia kemungkinan akan langsung menyerang gerbang Xiao, dan membunuh semua orang di dalamnya untuk melampiaskan kebencian di dalam hatinya. Seperti kata pepatah, musuh akan menjadi lebih marah ketika mereka bertemu. Namun, Han Feng dan Xiao Yan telah bertabrakan secara langsung. Pada saat ini, niat membunuh di dalam hati sebelumnya akan meletus secara fisik. Matanya yang ganas dan buas menatap Xiao Yan. Xiao Yan tidak menampilkan emosi apapun yang menunjukkan bahwa dia telah melupakan dirinya sendiri di hadapan mata iblis dari Han Feng. Setelah kejutan awal di dalam hatinya di masa lalu, dia mulai perlahan-lahan tenang. Tatapannya samar-samar menyapu Han Feng saat dia tertawa dingin, tidak terduga bahwa itu Anda, seorang pengkhianat, sebenarnya masih hidup. Betapa tidak terduga. Ini semua berkat kamu, juniorku yang baik. Tatapan Han Feng ganas saat dia tertawa terbahak-bahak. Kemungkinan aku akan kesulitan mencapai kekuatan ini jika bukan karena kamu. Kali ini, aku akan mengekstrak jiwamu dan membiarkanmu merasakan apa yang disebut nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mata Xiao Yan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak tergerak oleh ancaman Han Feng. Meskipun dia tidak menyadari alasan mengapa kekuatan Han Feng melonjak sedemikian rupa, Xiao Yan saat ini juga bukan lagi pemuda yang harus bergantung pada peningkatan besar dalam kekuatannya untuk mencapai puncak kelas Do Huang. Xiao Yan saat ini sudah menjadi bintang 4 Do Huang asli. Selama beberapa tahun ini, dia telah bertemu dan bahkan bertukar pukulan dengan cukup banyak elit Do Uzong. Selain itu, bukan seolah-olah tidak ada elit Do Uzong yang jatuh di tangannya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu khawatir tentang Han Feng, yang kekuatannya telah melonjak ke kelas Do Uzong. Jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran habis-habisan, tidak pasti siapa yang akan mati. Bagian dalam tubuhmu tidak lagi memiliki aura orang tua itu benar, saya sudah lupa. Orang tua itu benar-benar jatuh ke tangan Hall of Souls. Mengapa? Apakah dia tidak memiliki penilaian yang tinggi terhadap Anda? Apakah dia tidak berpikir bahwa itu Anda mampu melindunginya? Haha, sekarang setelah aku melihatnya, penglihatan lelaki tua yang tidak akan mati itu sama buruknya dengan dulu. Han Feng tertawa licik saat melihat Xiao Yan tanpa ekspresi. Ledakan.
api hijau giok tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiao Yan. Suhunya yang sangat tinggi langsung menyebar ke langit. Hutan di bawahnya mulai mengeluarkan asap putih keriting karena suhu tinggi. Sesaat kemudian, akhirnya berubah menjadi nyala api ganas yang mulai menyebar. Api hijau giok membungkus Xiao Yan di dalamnya. Pada saat ini, ekspresi Xiao Yan luar biasa ganas. Mata hitam gelapnya dipenuhi dengan api hijau giok. Mereka tampak sangat menakutkan, seperti dua kelompok api hantu hijau yang tenang. Niat membunuh yang kejam menerkam wajah ganas Xiao Yan seperti binatang prasejarah yang ganas. Niat membunuh seperti itu belum pernah ada sebelumnya. Kata-kata Han Feng ini benar-benar meretas titik terlemah Xiao Yan. Yao Lao dengan paksa ditangkap oleh Hall of Souls, tepat di depannya, tapi dia hanya bisa menonton saat itu terjadi. Dia tidak dapat menyelamatkannya. Perasaan tak berdaya semacam itu seperti ular berbisa yang berulang kali menggigit hati Xiao Yan. Yao Lao telah menghabiskan banyak usaha untuknya. Pelatihan bertahun-tahun telah memungkinkannya untuk menjauh dari menjadi orang yang tidak berguna sampai tingkat ini. Perasaan Xiao Yan untuk Yao Lao pada dasarnya bisa dibandingkan dengan perasaan yang dia miliki untuk ayahnya, namun, terlepas dari upaya besar yang dilakukan Yao Lao karena dia, hasilnya adalah bahwa itu yang terakhir masih tidak dapat melarikan diri ditangkap oleh Hall of Souls. Akhir semacam ini seperti pisau tajam yang dengan keras memotong bolak-balik di hati Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan terus-menerus tetap menyesal. Jika kekuatannya cukup besar, Yao Lao tidak akan ditangkap, dan dia akan dapat dengan mudah menyelamatkan ayahnya. Semua ini tidak akan terjadi. Pada saat ini, Xiao Yan sekali lagi memahami pentingnya kekuatan setelah Han Feng membongkar luka berdarah di hatinya. Fanatisme gila untuk mengejar kekuatan melonjak di dalam hatinya. Dengan kekuatan, dia akan bisa menyelamatkan ayahnya dan Yao Lao dari tangan Hall of Souls. Dengan kekuatan, dia akan bisa pergi mencari Sun Er, mengabaikan latar belakang menakutkan di belakangnya dan memintanya untuk tinggal di sampingnya selamanya. Kekuatan Xiao Yan berbeda dari orang biasa. Kekuatannya berasal dari api surgawi. Jika dia ingin menjadi kuat sampai pada titik di mana dia bahkan tidak perlu takut pada Hall of Souls, dia harus menelan api surgawi dengan gila-gilaan. Api surgawi, setelah masalah ini selesai, saya akan fokus mencari api surgawi. Siapapun yang menghalangi saya akan mati. Raungan rendah terdengar di dalam hati Xiao Yan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menembakkan tatapan ganasnya ke arah Han Feng. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang keras yang menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar. Han Feng, jika saya tidak membunuh Anda secara pribadi, ini yang mengkhianati gurunya, saya, Xiao Yan, akan bersumpah bahwa itu saya tidak akan terus menjadi manusia. Suara padat itu sepertinya telah dipancarkan dari kedalaman neraka. Itu membawa obsesi yang sulit dihapus karena berlama-lama di langit. Itu menyebabkan ekspresi orang-orang dari Demon Flame Valley dan Han Feng sedikit berubah. Xiao Yi dan Xian di sisi Xiao Yan sedikit terkejut saat mereka melihat Xiao Yan. Sejak mereka mengenalnya, mereka belum pernah melihat emosi Xiao Yan menjadi kekerasan ini. Jelas, kata-kata Han Feng sebelumnya telah menyentuh bekas luka di hati Xiao Yan. Junior benar-benar berani, tapi kita hanya perlu melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk membunuhku. Han Feng akhirnya menggelengkan kepalanya dan dengan dingin tertawa sesaat kemudian. Dia mungkin tidak memilikinya, tapi aku memilikinya. Suara dingin perlahan terdengar saat Xiao Yi dengan lembut melangkah maju. Mata ungu keabu-abuannya menatap tanpa emosi pada Han Feng saat tangannya yang agak pucat dan halus terulur. Ada energi abu-abu yang tidak biasa diam-diam berlama-lama di atasnya. Han Feng segera mengerutkan kening ketika dia mendengar Xiao Yi berbicara. Dia jelas menyadari kekuatan yang terakhir. Bahkan saat ini dia akan memiliki waktu yang cukup merepotkan berurusan dengannya. Segera, matanya beralih ke Xiao Yan saat dia tertawa dingin, "Junior, bahkan senior ini harus menghormati Anda karena afinitas Anda dengan wanita. Namun, kapan Anda bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri? Tindakanmu ini benar-benar mempermalukan reputasi orang tua itu." Mata Xiao Yan ganas saat dia menatap Han Feng. Sesaat kemudian, wajahnya yang buas tiba-tiba mengungkapkan senyuman saat dia dengan lembut berkata, "Senior, tolong jangan gunakan taktik seperti itu. Meskipun saat ini Anda bukan manusia atau hantu, Anda pernah menjadi Kaisar Pil dari Black Corner Region.
Oleh karena itu, tolong jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kata-kata kasar Xiao Yan menyebabkan wajah Han Feng berkedut hebat. Dia menghirup udara dan menekan kemarahan di hatinya sebelum tertawa marah, meskipun tidak bertemu selama beberapa tahun, lidahmu tetap setajam sebelumnya. Namun, aku ingin tahu apakah kekuatanmu juga telah meningkat sedemikian rupa. Ini adalah sesuatu yang senior akan tahu setelah kamu mencoba. Xiao Yan sedikit tersenyum. Keganasan di wajahnya juga perlahan menjadi tenang pada saat ini. Namun, niat membunuh di dalam matanya yang hitam gelap telah meningkat bukannya menurun. Xiao Yan saat ini bisa dianggap seseorang dengan banyak pengalaman. Dia secara alami sadar bahwa itu marah dalam situasi seperti ini tidak akan menguntungkannya bahkan sedikit. Mo Tianxing sedikit terkejut saat melihat atmosfer belati yang ditarik antara Han Feng dan Xiao Yan. Bertarung saja. Akan lebih baik jika Anda berdua akhirnya melukai satu sama lain secara serius. Kasus terbaik adalah semua orang mati. Dengan cara itu, dia tidak hanya bisa mendapatkan Dou Zong Pil itu, tetapi juga akan berhasil mendapatkan metode menelan spiritual aneh dari lembah api iblis. Mata Yingshan tua di dalam juga mengungkapkan ekspresi sombong. Situasi seperti itu secara alami adalah yang terbaik untuknya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kalian bertiga bisa berurusan dengan kami? Han Feng tertawa dingin. Fang Yan di sisinya sudah menjadi ahli yang memiliki setengah kaki di kelas Dou Zong. Dengan kerjasama dari beberapa sesepuh lembah api iblis lainnya, mereka bahkan bisa bertarung dengan elit Dou Zong. Berniat untuk setuju dengan Han Feng, Fang Yan dan sesepuh dari lembah api iblis di belakang semua mulai tertawa dingin serempak. Dou Qi yang kuat melonjak ke langit. Aura mereka cukup menakutkan ketika mereka bergabung. Jika mereka tidak cukup, mengapa Anda tidak memasukkan saya yang lama? Sama seperti sesepuh dari lembah api iblis bertindak angkuh, tawa lama bergulir di langit seperti guntur. Segera, sosok manusia bergegas dan muncul di langit daerah ini dalam waktu beberapa napas. Aura agung seperti semburan melonjak keluar dan menekan aura sesepuh dari lembah api iblis. Ekspresi Han Feng langsung tenggelam saat melihat sosok manusia tua itu muncul di langit. Sosok manusia tua berambut putih tersenyum dan menatap semua orang di bawah sambil tetap tergantung di langit. Dari penampilannya, itu mengejutkan tetua pertama Suqian dari Akademi Dalam. Jadi pertunjukan yang menyenangkan sebenarnya ada di sini. Orang tua saya hampir melewatkannya. Suqian tersenyum turun dari langit. Dia berhenti di samping kelompok Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya saat dia melihat Han Feng. Tidak terduga bahwa itu Anda tidak mati dan juga telah menerobos ke kelas Dou Zong. Ini benar-benar mengejutkan. Ini juga semua berkat kalian semua. Ekspresi Han Feng gelap dan dingin. Hatinya sedikit tenggelam. Kemunculan Suqian yang tiba-tiba membuatnya agak lengah. Dia jelas menyadari kekuatan pihak lain. Meskipun dia saat ini tidak lagi takut pada Suqian dalam pertarungan 1 lawan 1, pihak lain juga memiliki wanita Dou Zong misterius yang tidak diketahui asalnya. Jika kedua elit Dou Zong ini bergandengan tangan, bahkan banyak orang dari lembah api iblis akan merasa cukup sulit untuk melawan mereka. Apalagi pihak lain masih memiliki keberadaan Xiao Yan. Han Feng mungkin memiliki kebencian ekstrim dari juniornya ini, tapi dia juga jelas menyadari di dalam hatinya bahwa itu Xiao Yan memiliki kemampuan bertarung yang jauh melebihi levelnya. Saat itu, ketika yang terakhir masih seorang ahli Do Wang, orang ini mampu melukainya secara serius. Seseorang yang memiliki setengah kaki di kelas Dou Zong. Xiao Yan telah maju ke Dou Huang. Kekuatan bertarungnya seharusnya sangat melonjak. Dengan situasi ini hari ini, kemungkinan lembah api iblisnya sendiri akan benar-benar mengalami kesulitan untuk mendapatkan keunggulan dalam pertempuran ini. Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku secara alami akan bisa membunuhmu lagi. Oleh karena itu, tidak perlu bagimu untuk bertindak seperti penjahat yang memegang kekuasaan. Xiao Yan melirik Han Feng dan Suqian sebelum tertawa dengan ejekan. Ekspresi Han Feng sekali lagi menjadi lebih gelap dan lebih serius. Tinju di bawah lengan bajunya berderit keras. Niat membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya. Penampilan Suqian juga menyebabkan wajah Mo Tianxing dan Yingshan tua sedikit berubah. Tidak ada yang berani dengan mudah sedikit elit Dou Zong. Ini terutama terjadi dalam situasi ini di mana segala sesuatunya didefinisikan dengan jelas. Tetua pertama, mengapa kamu datang?
Bagaimana dengan masalah di sana? Keganasan di wajah Xiao Yan benar-benar hilang. Sebelumnya Han Feng telah menghabiskan banyak upaya untuk membuat marah Xiao Yan, tapi dia meremehkan kekuatan mental yang terakhir. Setelah mengalami kemarahan awal, niat membunuh yang dalam secara bertahap ditekan jauh di dalam hatinya. Dia tidak membiarkan emosinya mengganggu penalarannya. Avatar spiritual itu telah menghilang karenanya, saya telah mengikuti tanda-tanda yang Anda tinggalkan untuk datang. Xiao Li dan yang lainnya akan segera tiba. Tatapan Suqian beralih ke Yingshan tua saat dia mengerutkan kening dan berbicara. Menghilang. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Tatapannya segera beralih ke Yingshan tua. Yang bisa dia dengar hanyalah tawa dingin sebelum kaki yang terakhir dengan keras menginjak tanah. Kekuatan berwarna abu-abu meletus dari tanah. Segera, kekuatan spiritual yang tak terlihat pecah darinya dengan cara seperti kilat dan memasuki tubuhnya. Ketika kekuatan spiritual ini kembali, kekuatan Yingshan tua dengan cepat tumbuh dan dalam waktu singkat, dia hampir kembali ke puncaknya. Transformasi Yingshan tua juga menarik perhatian Han Feng, Mo Tianxing dan yang lainnya. Ekspresi mereka segera berubah. Dari penampilan situasi ini, tampaknya orang tua yang licik ini telah menggunakan penundaan yang disebabkan oleh kehadiran mereka untuk berhasil menarik avatar spiritual ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan bertarungnya kemungkinan tidak akan kalah dengan siapapun yang hadir. Ceka-ceka, terima kasih atas semua bantuanmu. Yingshan tua tertawa kepada Xiao Yan dan yang lainnya dengan cara yang aneh. Kepercayaan dirinya menjadi jauh lebih besar dengan pemulihan kekuatannya. Ekspresi Mo Tianxing sedikit tenggelam. Dia segera mengangkat kepalanya ke Xiao Yan, Han Feng, dan sisanya sebelum tertawa, semua orang. Sekarang bukan waktunya untuk konflik internal. Saya berasumsi bahwa semua orang cukup tertarik dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini. Karena ini masalahnya, saya merasa bahwa kita harus bergandengan tangan dan merebut benda itu dari tangan iblis tua Ying. Kalau tidak, mengingat kelicikan orang tua ini, dia mungkin menggunakan beberapa taktik untuk melarikan diri. Kemana kita akan pergi dan menemukannya saat itu? Masalah mengenai distribusi dapat dibahas di lain waktu. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka segera merenung di dalam hati mereka dan benar-benar mengangguk sedikit kemudian. Apa yang dikatakan pemimpin sekte Mo benar. Hal yang harus kita lakukan sekarang adalah merebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari tangan iblis tua ini. Mengapa kita tidak melakukan ini? Kami berempat akan menyerang dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menghabisinya. Bagaimana menurutmu? Han Feng tertawa sementara kelicikan melintas di matanya. Tatapan Xiao Yan melirik Han Feng sebelum mengangguk sedikit ke Xiao Yi dan Suqian. Segera, dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka bertiga saat dia berbisik, hati-hati, ini adalah mereka yang bisa menelan seseorang, termasuk tulangnya. Jangan jatuh karena taktik curang mereka. Suqian tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, anak kecil. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang tua saya adalah orang tua yang keras kepala yang hanya tahu cara berlatih? Apakah saya ingin Anda mengingatkan saya tentang masalah seperti itu? Xiao Yan tersenyum malu. Suqian mampu menjadi tetua pertama Akademi Dalam dan memungkinkan Akademi Dalam menjadi tempat yang damai di tempat yang kacau seperti wilayah Black Corner. Kemampuan dan rencananya secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Xiao Yi juga bukan orang biasa yang mampu mengelola sekte racun yang sangat besar. Jika seseorang membicarakannya, dia benar-benar sama sekali tidak kalah dengannya. Ekspresi Yingshan tua tiba-tiba tenggelam saat melihat kelompok Xiao Yan benar-benar menyetujui saran Mo Tianxing. Meskipun dia baru saja memulihkan kekuatannya, dia pasti akan jatuh ke dalam kerugian mutlak ketika menghadapi 4 ahli dengan kekuatan yang sama. Selain itu, dia bahkan mungkin benar-benar akhirnya meninggalkan kehidupan lamanya di tempat ini. Kaki Yingshan tua dengan keras menginjak tanah saat pikiran-pikiran ini melintas di dalam hatinya. Lebih dari 10 air mancur tanah yang kokoh berukuran lebih dari 10 kaki melonjak keluar dari col di tengah suara teredam rendah. Sesosok tiba-tiba menarik diri sementara air mancur tanah ini menghalangi pandangan semua orang. Semuanya, ayo bergerak! Mo Tianxing adalah orang pertama yang menemukan tindakan Yingshan tua saat yang terakhir bergerak. Dia segera menjerit dingin. Setelah itu, dia anehnya muncul di belakang Yingshan tua.
Lengan bajunya bergetar dan cahaya keemasan pekat keluar dari lengan bajunya. Itu segera bergegas menuju tenggorokan yang terakhir dengan cara seperti kilat. Tatapan garang dan brutal melintas di mata Ying Shantua saat melihat Mo Tianxing menyerang. Cakar tangannya yang keriput seperti hantu diperpanjang dari lengan bajunya. Mereka segera meringkuk dengan cara yang aneh saat mereka dengan paksa meraih cahaya keemasan. Melirik ke atas, orang mungkin menyadari bahwa itu adalah belati tajam tanpa pegangan. Aku akan mengembalikannya padamu, tua. Kuku putih keabu-abuan Ying Shantua dengan lembut menjentikkan belati. Dengan suara jernih yang keras, belati itu sekali lagi berubah menjadi cahaya keemasan yang menembus udara saat ditembak balik ke Mo Tianxing. Meminjam kekuatan ketika belati ditembakkan, tubuh Ying Shantua melintas dan muncul di udara. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia melarikan diri ke pegunungan yang dalam. Hehe, iblis tua Ying. Serahkan saja air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika tidak, Anda bisa melupakan pergi dengan selamat. Ying Shantua baru saja akan melarikan diri ketika sosok manusia melintas dan muncul di depannya dengan cara yang aneh. Angin telapak tangan yang panas datang dengan keras, menghantam. Dengan tergesa-gesa, Ying Shantua juga mulai buru-buru melambaikan tinjunya untuk melawan angin. Dua angin kencang bertemu di langit, dan ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba terdengar. Ledakan liar dan ganas menyapu langit, bertiup di seluruh hutan sampai mengeluarkan suara berderit. Ying Shantua dan sosok manusia itu dengan cepat mundur 2 langkah saat angin menyebar. Yang terakhir mengungkapkan tubuhnya bersama dengan wajah yang berisi tawa dingin. Siapa lagi yang bisa selain Han Feng? Kamu memang layak menjadi ahli tua di Black Corner Region. Kekuatanmu memang luar biasa. Hehe, bagaimanapun, kemungkinan kamu akan mengalami kesulitan melarikan diri dari bencana hari ini. Han Feng menstabilkan tubuhnya dan tersenyum sedikit pada wajah gelap dan dingin Ying Shantua. Segera, dia mengangkat dagunya ke langit. Tatapan Ying Shantua perlahan bergeser. Dia bisa melihat bahwa 3 Dou Zong, yaitu Mo Tianxing, Su Qian, dan Xiao Yixian, sudah mengepung dan menjebaknya. Menambahkan Han Feng di depannya, mereka berempat telah benar-benar menutup semua jalan retret Ying Shantua. Dihadapkan dengan 4 elit Dou Zong, bahkan Ying Shantua hanya bisa merasakan semacam ketidakberdayaan. Angin sepoi-sepoi bertiup di langit. Namun, itu tidak dapat menghilangkan suasana tegang. 5 elit Dou Zong telah muncul bersama. Barisan menakutkan semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan lihat untuk pertama kalinya. Kemungkinan itu terjadi pada cukup banyak orang yang hadir. Wajah Ying Shantua bergejolak saat dia dikunci oleh 4 aura. Dia jelas mengerti bahwa itu sudah tidak mungkin baginya untuk dengan mudah mengambil air liur transformasi tubuh Bodhisattva dengan situasi hari ini. Selain itu, jika dia terus keras kepala, kemungkinan bahwa dia benar-benar akan jatuh ke tangan ke-4 orang ini. Pikiran di dalam hatinya melintas secepat kilat. Sesaat kemudian, Ying Shantua mengatupkan giginya dengan keras. Dia mengayunkan tangannya dan kotak giok seperti zamrud muncul di tangannya. Ambil dan pergi. Orang tua saya akan mengingat dendam hari ini. Ying Shantua ini adalah orang yang benar-benar bijaksana. Setelah memahami bahwa dia sudah tidak punya pilihan lain dalam situasi ini, dia menjerit marah dan dengan liar melemparkan kotak giok di tangannya ke langit. Tubuh Ying Shantua bergerak saat kotak giok meninggalkan tangannya. Dia melarikan diri dari pengepungan. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika 4 serangan agung tiba-tiba memaksanya untuk dengan cepat menghindar dengan cara yang menyedihkan. Orang tua, apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Han Feng tertawa dingin. Tatapannya bahkan tidak melihat kotak giok yang dilemparkan tinggi-tinggi. Dari cara dia melihatnya, tidak mungkin bagi Ying Shantua untuk menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dengan mudah. Mo Tianxing juga mengadopsi pemikiran yang sama seperti Han Feng. Xiao Yixian dan Su Qian hanya melihat kotak giok agak ragu-ragu, tetapi tidak membuat gerakan gegabah. Ying Shantua mengutuk dengan marah karena kata-kata dari Han Feng ini, dasar bodoh. Tubuh Ying Shantua berbalik setelah kutukannya terdengar. Dia buru-buru bergegas menuju kotak giok yang terlempar tinggi ke udara. Namun, kekuatan hisap tiba-tiba muncul ketika dia hendak bergerak, menyebabkan kotak giok itu terbang. Akhirnya, itu mendarat di tangan seorang pria muda berjubah hitam dengan ekspresi agak ragu-ragu di depan mata pihak lain yang sangat marah.